Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon supportnya untuk subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi. Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Baik Bapak Ibu teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi dari Kemendikbud Riset dan Teknologi, yaitu ada surat edaran tertanggal 21 Oktober 2022. Nah, ini informasi ini khusus bagi Bapak Ibu atau teman-teman guru yang sudah melaksanakan seleksi atau lulus seleksi akademik pada saat penerimaan atau pretest atau seleksi untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Nah, ini perihal suratnya, informasi dan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Nah, yang sebagaimana sudah kita ketahui bahwa gelombang 1 PPG Daljab kategori 1 baru saja usai, ya, mereka telah melaksanakan ujian akhir berupa UP, uji pengetahuan, UKM PPG. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu atau teman-teman guru yang lulus seleksi akademik pada saat gelombang 1 belum terpanggil, ya, masih menjadi peserta cadangan atau belum mendapatkan LPTK, silakan Bapak Ibu atau teman-teman cek SIM PKB-nya. Mungkin nama Bapak Ibu atau teman-teman salah satunya yang menjadi peserta dalam pelaksanaan atau pemanggilan calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 ini. Nah, surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, ya, yang isinya saya langsung saja sehubungan dengan hal tersebut, atau saya baca saja, menindaklanjuti surat ke Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3280 garing B.B2 garing GT.00.03 tanggal 22 Juni 2022 tentang pengumuman hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah menetapkan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dan 2 tahun 2022. Selanjutnya, untuk memenuhi ketersediaan kuota tahun 2022, akan diselenggarakan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Ya. Ingat, ini khusus PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua. Berarti ada gelombang ke-1 yang baru selesai, ya, kemarin tanggal bulan, ya, di bulan-bulan ini, ya, tanggal 13 atau 14 mereka 14 atau 15 Oktober melaksanakan uji pengetahuan atau UP, ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasi penempatan calon mahasiswa ke perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Rekapitulasi daftar peserta sebagaimana terlampir pada lampiran. Nah, silakan Bapak Ibu atau teman-teman sekali lagi cek SIM PKB-nya, mana tahu Bapak Ibu atau teman-teman merupakan salah satu yang terpanggil untuk mengikuti PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 ini. Yang kedua, bagi guru yang mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, wajib melakukan konfirmasi kesediaan penempatan PPG dalam jabatan secara online melalui laman ppg.kemdikbud.go.id pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2022 dan jadwalnya juga ada terlampir. Dan yang ketiga, konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ya, yang cadangan
juga harus melakukan konfirmasi kesediaan, mana tahu ya ada teman-teman yang tidak melakukan konfirmasi atau belum bersedia atau tidak bersedia untuk mengikuti PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 ini ya. Karena itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu atau teman-teman, karena ada saja yang berhalangan ya, sehingga belum bersedia untuk mengikuti PPG di tahun ini ya. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu teman-teman pantau terus SIM PKB-nya. Kalau cadangan mana tahu nanti mendadak ya, kadang dari LPTK meminta kepada sesama peserta untuk teman-teman melakukan konfirmasi ya. Bagi guru yang belum mendapatkan penempatan maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Nah, kalau misalnya belum ada ya Bapak Ibu jangan berkecil hati. Kemungkinan setelahnya atau selesai ini nanti giliran Bapak Ibu atau teman-teman ya. Karena asal sudah lulus pretest atau seleksi akademik, tentu Bapak Ibu tinggal menunggu saja ya. Ibaratnya tiketnya sudah ada, sudah dapat, tinggal menunggu antrian. Harap bersabar saja ya. Yang keempat yang keempat, bagi guru yang belum mendapatkan penempatan maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Sudah ya. Kemudian yang kelima, adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 akan disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2022 melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu teman-teman, informasi terkait PPG kalau misalnya Bapak Ibu sudah terpanggil semuanya ada di laman ppg.kemdikbud.go.id ini ya. Jadi Bapak Ibu terus atau selalu pantau kegiatan-kegiatan atau informasi dari laman resmi PPG ya. Nah, ini adalah jumlah atau rekapitulasi daftar calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 per provinsi atau instansi. Nah, ini saya langsung saja ke bawah ya. Kita lihat totalnya ada 25.787 peserta ya. Silakan sekali lagi Bapak Ibu cek SIM PKB-nya, mana tahu salah satunya adalah Bapak Ibu atau teman-teman ya. Nah, ini berikutnya adalah jadwal ya, lampiran jadwalnya. Jadwal dan ketentuan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Yang pertama, kegiatan pemanggilan peserta. Yang pertama, konfirmasi kesediaan ya, dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober besok ya. Kemudian penetapan peserta itu tanggal 29. Bapak Ibu di tanggal ini hanya menyatakan bersedia atau tidak, kemudian nanti ditetapkan ya. Nanti Bapak Ibu jangan ragu karena PPG ini masih daring, kemungkinan ya belum ada petunjuk daring atau tatap muka. Tapi yang jelas kalau daring biasanya Bapak Ibu ditempatkan kadang bukan di daerah Bapak Ibu tinggal domisili. Nah, di sini banyak teman-teman karena melihat atau merasa ini terlalu jauh, misalnya tinggal di Sulawesi, dapatnya di Jogja misalnya. Nah, ini jangan sampai keliru bahwa itu hanya LPTK tempat belajar saja, karena ini daring ya, jadi tidak menjadi hambatan atau tidak terlalu berpengaruh bagi atau untuk kegiatan Bapak Ibu, kecuali misalnya tatap muka. Nah, kalau tatap muka pun mungkin Bapak Ibu ya disesuaikan, ditempatkan di mana Bapak Ibu domisili ya, di kabupaten kota atau di provinsinya, di mana LPTK yang terdekat bagi Bapak Ibu ya, tidak mungkin antar pulau. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ragu ya, nyatakan saja bersedia ya, mana tahu kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman tidak bersedia kan rugi sendiri. Di luar banyak sekali orang yang sedang antri menunggu ya. Nah, itu kesempatan ini jangan Bapak Ibu atau teman-teman lewatkan ya. Kemudian yang ketiga adalah lapor diri, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022. Nah, tanggal 29 Bapak Ibu bisa cek apakah Bapak Ibu sudah mendapat LPTK-nya ya, utama atau cadangan
nanti statusnya itu Bapak Ibu atau teman-teman lakukan kegiatan lapor diri, itu pada tanggal 30-31. Nah, penetapan peserta ini tanggal 29 itu 2359 biasanya kan masih dalam tanggal 29 ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ceknya pagi belum ada, cek siang, sore, malam, nah itu selagi masih di dalam tanggal 29 Oktober bisa saja ya keluarnya atau munculnya di SIM PKB Bapak Ibu di tengah malam ya, jam 10 atau jam 9 malam. Kemudian lapor diri selesai ya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah belajar mandiri. Itu mulai dari tanggal 24 besok ya, Bapak Ibu sudah bisa belajar mandiri. Silakan cek modulnya di SIM PKB, download ya, dicetak atau apapun ya untuk Bapak Ibu belajar secara mandiri. Ini benar-benar mandiri Bapak Ibu sendiri karena belum ada keterlibatan LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Jadi jangan Bapak Ibu tanya dosennya atau gimana ya, Bapak Ibu atur sendiri ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau teman-teman belajarnya seperti apa. Yang jelas dalam kegiatan belajar mandiri ini Bapak Ibu membuat LK ya, biasanya LK1 berupa resume atau rangkuman dari semua modul yang ada ya di SIM PKB itu. Kemudian orientasi. Nah, ini nanti ada kegiatan orientasi, pengenalan diri Bapak Ibu dengan LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Di sini nanti dijelaskan semua ya, kegiatan apa, kemudian teknisnya dan lain sebagainya. Kemudian wawasan kebinekaan, ini baru ini ya, 21 Desember 2022 atau ini ada tanda bintang berarti kita lihat keterangannya dapat disesuaikan dengan jadwal di LPTK masing-masing ya, tentatif sifatnya. Kemudian analisis materi pembelajaran 1 sampai 14 November 2022, desain pembelajaran inovatif 15 sampai 30 November 2022. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu atau teman-teman dibimbing oleh dosen di mana LPTK Bapak Ibu ditempatkan ya. Dari LPTK ditempatkannya Bapak Ibu. Kemudian uji komprehensif yaitu tanggal 1 sampai 5 Desember 2022 ya. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan ini ya, selama 1 bulan ini ya, Bapak Ibu nanti sebelum masuk praktik pembelajaran inovatif ada uji komprehensif ya. Bapak Ibu diuji pengetahuannya ya, kesiapannya untuk melakukan PPL atau praktik pembelajaran inovatif. Kalau lulus ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengikuti kegiatan praktik pembelajaran inovatif 6 sampai 20 Desember untuk tahun 2022. Kemudian dilanjut lagi 2 sampai 20 Januari 2023. Kemudian ada kegiatan PKS tanggal 5 sampai 20 November 2022. Kemudian terakhir kegiatan UKM PPG, jadwal selengkapnya akan diinformasikan kemudian ya. Tapi ini sudah ada tentatifnya, UKIN, uji kinerja. Nah, ini dalam UKIN ini ada 2, yaitu portofolio dan praktik pembelajaran. Nah, untuk portofolio Bapak Ibu atau teman-teman sudah bisa siapkan dari sekarang, biar nanti Bapak Ibu atau teman-teman tidak kewalahan pada saat pengisian borang UKIN, portofolio, dan praktik pembelajaran. Ya. Karena banyak sekali teman-teman semuanya harus dilakukan pada saat yang sama sehingga kewalahan ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu atau teman-teman mulailah dari sekarang untuk menyusun portofolionya ya, biar tertib. Nanti tinggal Bapak Ibu atau teman-teman unggah ke borang UKM PPG-nya. Dan yang terakhir ya, sebagai gerbang terakhir kegiatan PPG, Bapak Ibu atau teman-teman diuji pengetahuannya, yaitu UP UKM PPG, yaitu pada tanggal 4 sampai 5 Februari 2023. Bentuknya Bapak Ibu juga biasanya berbasis domisili, masih online seperti halnya Bapak Ibu pada saat mengikuti seleksi akademik atau pretest. Nah, demikian Bapak Ibu teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Nah, untuk ketentuan lapor diri Bapak Ibu yang wajib itu ada Format A1 dan fakta integritas. Nanti ya setelah Bapak Ibu
ditetapkan dan sudah positif, Bapak Ibu siapkan semua ini untuk kegiatan lapor dirinya. Kemudian biodata mahasiswa, surat pernyataan izin pimpinan ya, surat izin. Nah, ini ada semuanya di SIM PKB Bapak Ibu dan teman-teman. Scan ijazah S1, scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas KTP SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6, SKCK dari kepolisian, surat keterangan sehat dari puskesmas atau RSUD setempat, surat bebas nafza dari BNN, kepolisian, puskesmas atau RSUD setempat ya, terserah Bapak Ibu, pilih saja dari mana Bapak Ibu atau teman-teman mau dapatkan. Kemudian scan NPWP bagi yang memiliki, kemudian tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, yang 1 sampai 11 ini kemungkinan wajib dan mungkin saja ada tambahan tersendiri dari LPTK masing-masing di mana Bapak Ibu ditempatkan. Ya, silakan Bapak Ibu atau teman-teman pantau saja, dan ini adalah contoh fakta integritas. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Ya, titik mansanya Bapak Ibu atau teman isi daerah di mana Bapak Ibu tinggal, lengkap ya, NIP, kemudian surat izin pimpinan, contohnya seperti ini, diberikan kop, ditambah kop ya, kop suratnya di atas. Nanti nama jelas pimpinan dan cap instansi, cap basah di scan, kemudian biodata mahasiswa. Nah, ini juga ya Bapak Ibu isi, mana yang tidak sesuai atau tidak diperlukan tidak usah diisi, seperti NISN nggak usah diisi. Kemudian KPS ya nggak usah. Nah, ini yang lain-lain ini Bapak Ibu atau teman-teman isi semuanya ya. Kalau misalnya orang tua utuh atau yang sudah meninggal juga diisi, tapi data-data lainnya seperti NIK ya kosongkan saja ya. Kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu, teman-teman, informasi terkait pemanggilan peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.